seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Immanuel. Bacaan hari ini saya ambil dari Matius 9 ayat 1-8 dengan judulnya Orang lumpuh disembuhkan. Saya akan mengambil di ayat yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Pengampun. Di sini dikatakan bahwa bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi sebesar apapun dosa kita, sekecil apapun dosa kita, pada saat kita mau datang kepada Tuhan Yesus, Dia mengampuni setiap dosa kita. Dia tidak melihat Bapak Ibu apa hal yang kita lakukan. Bahkan Dia tidak memperhitungkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Tapi Dia mau mengampuni asalkan satu, kita mau bertobat dan kita datang kepada Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil ini, orang lumpuh itu dia tidak bisa berjalan. Bahkan dia pada saat itu digotong dengan teman-temannya untuk datang. Begitu mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang ke daerah itu, dia membawa orang lumpuh itu, temannya yang lumpuh itu, untuk datang kepada Yesus. Dan di ayat 2 dikatakan, pada saat orang-orang itu membawa, Tuhan Yesus hanya berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Mungkin dosa yang dilakukan oleh orang lumpuh itu, mengapa dia sampai bisa lumpuh? Ya, mungkin bawaan lahir bisa. Mungkin juga karena ada suatu dosa atau apa ya, kita nggak tahu. Tapi satu hal, pada saat teman-temannya ini mempunyai iman dan dia mau yang sakit ini mau disembuhkan, terlebih Tuhan Yesus melihat iman daripada teman-temannya ini, maka Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu, sebelum kita berbuat sesuatu, baik yang baik atau buruk, Tuhan Yesus sudah mengetahui. Tuhan mengetahui seluruh hidup kita, bahkan masa depan kita pun Dia tahu. Dan masa-masa kelam kita Dia pun tahu. Maukah kita datang kepadanya seberat apapun, sebesar apapun dosa kita? Kita datang dan Tuhan pasti mau mengampuni. Ya, sekali lagi Tuhan berkata, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di ayat berikutnya dikatakan, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Kembali lagi, kalau orang yang disembuhkan ini tidak mempunyai iman, mungkin dalam hati bahkan dia berkata ataupun bertanya, apa aku ini sembuh? Dalam bahasa saya ya, pasti tak saya ini dapat berjalan. Pasti tak orang itu dapat menyembuhkan aku. Kalau iman dia kecil Bapak Ibu, dia tidak mempunyai iman yang besar bahwa dia yakin bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia pada saat itu, maka mujizat tidak akan terjadi. Tapi karena dia mempunyai iman dan dia yakin bahwa dosanya dia telah diampuni Tuhan, melangkahlah dia. Jadi kita pun dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mempunyai tindakan iman. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kalau kita sudah mengakukan dosa kita, apa tindakan kita selanjutnya? Emang kita masih hidup dalam kedagingan, susah, tapi berusaha, belajar. Saya pun masih belajar, bukan mengaku masuk ke dalam ruang pengakuan dosa kepada Romo, dosa saya ini.
setelah itu keluar kita sama sekali tidak melakukan dosa yang kita lakukan, kita masih jatuh bangun. Tapi pada saat kita mau berproses, pada saat kita mau belajar, dan kita mau memegang Tuhan sebagai juru selamat kita, dan Tuhan sebagai pengampun di dalam hidup kita, maka dosa kita pun akan diampuni, dan beban yang kita pikul akan serasa ringan pada saat kita berjalan bersama Dia. Terutama di masa-masa seperti ini, begitu banyak orang mengatakan sulit, perekonomian sulit, beban begitu berat. Kalau beban itu kita pikul dengan kekuatan kita sendiri, tidak akan bisa. Tapi pada saat kita berserah kepada Tuhan, beban itu pun Tuhan angkat. Sama seperti dalam bacaan ini. Bagaimana orang lumpuh itu bisa datang kepada Tuhan Yesus? Bagaimana orang lumpuh itu bisa, dia mungkin tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di kota itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada orang yang mau mengangkat dia dan membawa kepada Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Mari Bapak Ibu, di pagi hari ini, kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh 2000 tahun yang lalu, saat ini pun apapun beban permasalahan kita, atau mungkin apapun penyakit kita, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Tuhan pasti sanggup memulihkan setiap kehidupan kita bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita akhiri renungan hari ini dengan doa. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk senantiasa terus boleh menyertai setiap langkah hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih di pagi hari Tuhan, melalui bacaan Injil ini, Kau boleh ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa terus ada dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang senantiasa terus mengampuni setiap apapun kesalahan kami. Dan terlebih Tuhan, Engkau boleh juga mengajarkan bahwa kami harus mempunyai iman. Kami harus mempunyai iman yang kuat Tuhan, dan 100% untuk menyerahkan setiap permasalahan kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dalam hari-hari ini kami mau Engkau yang boleh senantiasa terus menyertai kami, sehingga di dalam langkah hidup kami Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami mau mengandalkan Engkau senantiasa dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa terus Tuhan untuk setia. Ajar kami terus Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Allah yang bertata di surga, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Immanuel besok. Tuhan Yesus memberkati.